Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali bertemu dengan sahabat-sahabat Iwan 3665. Alhamdulillah selamat datang Ibu Inayah sudah bergabung. Baik kawan-kawan, di edisi ke-14 ini Zikir Pikir Ukir, alhamdulillah bersama kawan-kawan yang akan menggabungkan diri, kita akan coba membahas pendalaman. Namun tidak ada salahnya saya mengajak kepada semuanya, dimanapun berada, sahabat-sahabat saya, ada yang COVID, ada yang sedang berduka. Kita berdoa sejenak untuk kesehatan sahabat-sahabat saya, dan tentunya juga untuk kesehatan kita semua. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kawan-kawan, saya coba sesuai dengan komitmen saya. Walaupun saya ada sesuatu di balik sesuatu, saya lupa. Manusia itu penuh hilaf dan salah. Lupanya tuh lebih dari 20 tahun. Ayo kita coba ya, kita belajar bersama, termasuk Bapak ya. Nah, mudah-mudahan tidak lebih dari 5-10 menit sambil menunggu sahabat-sahabat kita yang ada yang sedang perjalanan dari dari Mempawah, dari Kuburaya ya, ketemu anak istrinya di Pontianak ya, karena liburan. Ada juga yang sedang sakit, mudah-mudahan masih bisa bergabung. Kalau tidak pun ya nanti kita tonton bersama-sama. Baik, mudah-mudahan ini jelas nih. Nah, saya panggil dulu, takut nggak jelas. Tuh ada teman kita satu lagi masuk ya. Oh. Ibu, jelas nggak suara saya, Bu? 1, 2, 3, 2, 3, 1. Halo, Bu Inayah. Suara saya jelas nggak, Bu? Baik. Sesuai dengan komitmen, ini sebuah konsep yang saya pegang dari tahun 85. Tetapi alhamdulillah saya mencoba lagi, mencoba dan mencoba. Ternyata sebuah konsep itu tumbuh kembang ya. Nanti kita bicara implementasinya. Kita belajar bersama dulu. Karena FGD itu akan lebih baik tetap kita belajar dulu. Ya. Baik kawan-kawan. Apa sih dan bagaimana konsep 5W1H yang kita lihat tuh ya. Jadi tuh ini ternyata kalau begini kecil, Bu. Jadi kita belajar ini diginiin gede lagi tuh ya. Nah, itulah kehidupan ya, Bu ya. Jadi konsep ini tumbuh kembang. Awalnya dari tokoh besar ya, tokoh yang bagaimana memanusiakan manusia, Philip Kotler, dan tahun 95 kalau di edisi sebelumnya Bapak pemahaman tentang strategi pensiun itu yang sudah ditumbuh kembangkan. Yang pertemuannya tahun 1995 di mana tokoh bangsa, tokoh politik, tokoh entertainment, tokoh LSM makan bersama. Yang diceritakan hari ini adalah yang sudah dikemas oleh dunia, oleh sahabat-sahabat kita ya yang punya kemampuan bagaimana strategi pensiun ini menjadi sebuah kekuatan untuk dan bagaimana mengenalkan siapa kita, bisa kita secara pribadi, bisa secara organisasi, bahkan hari ini kita sedang mengembangkan. Tuh Ibu Lilis tuh alhamdulillah gabung ya. Sebentar, Bapak kan belajar juga nggak apa-apa ya. Ya alhamdulillah Bu Lilis sudah gabung ya. Baik, saya teruskan. Sekali lagi, strategi pensiun ini Bapak pegang dari tahun 95. Namun pengemasan saat itu tokoh bangsa ya dari semua pimpinan partai mengemasnya bagaimana kekuatan orang banyak, birokrasi menjadi kekuatan entertainment, menjadi kekuatan untuk menghidupi orang banyak. Hari ini Bapak menemukan baru hari ini tahun 2016 terciptalah dikemas melalui kemampuan mengenalkan kepada publik siapa sih kita. Kawan-kawan Ciamis punya gebiar PKH tiap tahun ya, dengan kekuatan bersama ada macam-macam lah bersinergi. Bapak juga sama ya, bagaimana tidak punya uang jadi punya uang, itu nanti ya kita coba. Yang kedua tetap membentuk citra. Kalau di politik ada pencitraan, kalau di kita ya kita lillahi ta'ala aja, kita ini sedang belajar bersama dengan kegiatan event atau momen.
Kalau di Kalimantan Tengah, Bapak tahun 1995 membuat gebiar pesona putra-putri Kalimantan Tengah. Ada lomba lukis, ada lomba tari. Memanfaatkan momen untuk apa? Untuk mengemas yang ketiga, menyebarkan informasi baik ya, bisa lewat tulisan, bisa lewat ajakan, singkat cerita memanfaatkan yang kedua. Termasuk hari ini misalnya. Kawan-kawan masih ingat kalau di April biasanya kan ada Hari Kartini. Masa kecil kita ini Kartini ini orang Jawa, tapi bagaimana dimiliki bangsa kita? Ada lomba ya masa lalu ya, lomba pakaian adat dan sebagainya. Masa kini Hari Kartini seolah-olah nonton di TV aja atau di majalah. Nah, masa lalu Bapak kembangkan setiap momen Hari Nasional dan Hari Besar Agama dalam konteks Bapak di kampus maupun saat ini tetap kita kumandangkan. Bisa dengan saresehan, ya. Baik, yang keempat ini dengan kekuatan komunitas. Komunitas bisa komunitas sepeda kalau hari ini ya. Ada komunitas apapun, ya, menjadi sebuah kekuatan untuk bagaimana menciptakan sebuah program. Bisa pembelajaran, bisa seni, bisa saresehan, wah banyak bentuknya. Nah, yang kelima ini adalah bagaimana ini menjadi kekuatan menggalang public relationship. Maka di Lampung saya tahu betul ada dengan kekuatan relasi sumber sampai punya kantor, punya lembaga. Bahkan kawan-kawan kita tetap di hadapan hakim, kejaksaan, dia pengacara, di hadapan KPM dan dinas, dia pendamping PKH misalnya ya. Atau di Sukabumi, di dalam komunitasnya dia pimpinan pesantren, bahkan jadi pimpinan komunitas. Kekuatannya tetap adalah bagaimana membina hubungan dengan media dan membina hubungan dengan orang banyak. Jadi kalau masa lalu kan nyumbang uang itu harus datang, masa kini tinggal masuk ATM misalnya ya. Baik, kekuatan yang keenam dari strategi ini adalah kemampuan bargaining, lobby, dalam kapasitas kita secara pribadi, dalam kapasitas kita secara komunitas, dalam kapasitas kita apapun. Singkat cerita inilah yang ketujuh. Bagaimana manfaat ini adalah untuk kepentingan dan orang banyak. Wah, ini panjang ceritanya ya, tapi mari kita coba dikaitkan dengan 5W1H. 5W1H itu apapun namanya, kalau kawan-kawan di kajian Mbah Google maupun di kajian buku, ini sebetulnya poin kedua itu who, masa lalu itu, bukan why. Karena sejarahnya masa lalu, konsep 5W1H Bapak kuasai, Bapak pelajari tahun 84 ini. Semakin banyak membuat pertanyaan dan semakin membuat banyak jawaban, ya, maka ini bisa kita uji coba dalam kehidupan pribadi. Tetapi konsep berkembang di mana who itu menjadi why. Kalau dunia argumentasi, dunia pembelajaran, mengapa kita harus bertemu? Mengapa saya harus komitmen? Mengapa saya harus berpikir positif? Ya, nah, who-nya ini adalah keteladanan dari sisi agama ya Rasul kita kalau Buskir. Tapi keteladanan terhadap orang tua. Orang tua kita bukan S1, S2, S3 misalnya ya. Nah, bagaimana komitmen yang kedua dan yang ke-1 itu menjadi kita keberanian untuk kapan? Walaupun usulan jam 20, tiba-tiba Bapak lebih baik jam 2.15. Alhamdulillah ini. Saya belum lihat Bu Lilis ya, mungkin by proses ya. Atau teman-teman lain ya. Nggak apa-apa. Nah, setelah itu kawan-kawan maka kita menemukan di mana ya. Nah, di mana saya nggak mungkin ke Pontianak nggak mungkin ke Bandung dalam suasana begini misalnya. Ya sudahlah, sahabat-sahabat zikir pikir ukir dan 3665 misalnya ya. AIS 3665 yang nggak sempat hari ini ya nonton aja di YouTube misalnya ya. Oh di Zoom Pak. Ya saya Bapak bisanya di Zoom. Tidak bisa surat menyurat misalnya. Dulu kan surat menyurat ya. Nah, kemampuan 1H ini luar biasa. Allah Maha Baik. Inovasi, kreativitas,
kemandirian berkreativitas, dan kreativitas kemandirian setiap orang itu punya berhak, karena kita Harifah bil ardi yang hidup dan hidup menghadirkan sebuah kebaikan. Untuk siapa? Untuk keluarga. Untuk siapa? Untuk tanggung jawab kita. Maka dikaitkan dengan 5K tuh, walaupun kita terabaikan sejenak. K, konsep hidup. Konsep apa dan siapa sih kita? Misalnya ya Bu ya. Baik kawan-kawan, ayo kita sedikit belajar. Nah, ini tetap suka tidak suka kalau di Mbah Google Bapak menemukan yang ini. Makanya Bapak ini telat berapa puluh tahun coba. Ternyata ini coba tuh. Namanya Rudyard Kipling, awalnya digunakan untuk seni, Bu. Mengucapkan kalimat, mengucapkan peran. Dari kemampuan jurnalistik, penelitian ilmiah, ini dia yang paling menarik, dan aktivitas lain-lainnya. Tuh Bapak lupa nggak pakai i ya. Ujung-ujungnya bisa menjadi panduan pertanyaan. Setiap pertanyaan bisa untuk diyakinkan bertanya pada orang banyak, maka menjadi dasar untuk informasi dan pemecahan masalah. Akan baik kalau lengkap dan menjawab 5W 1H. Penulisan apapun di S1, S2, S3 awalnya adalah dunia jurnalistik dan penelitian ilmiah. Tetapi ini berkembang untuk dunia aktivis, dunia birokrasi. Pak, bagaimana biar PKH supaya bisa jalan? Maka di daerah-daerah tertentu yang Bapak latih mampu dan bisa. Hidup itu lebih bermanfaat untuk orang banyak, tapi dirinya sendiri menjadi membagi pemecah masalah, bukan bagian daripada masalah. Ya, nah, saya kira itu dari Bapak. Tuh, ayo kita Bapak juga tetap pemahaman awal yang Bapak kembangkan lagi. Tuh, ya, nah, ini dia tuh. Strategi pensiun ini dikemas oleh Philip Kotler, ya, itu tahun 1995 Bapak sudah baca masalah difusi. Ya, masalah bagaimana diri kita bisa memfungsikan diri dalam tanda kutip untuk berperan apapun sepanjang kita mampu. Baik, tuh selesai, tuh kelihatan ya. Teja Pontianak lagi malam mingguan Pak sama keluarga, ya sudah, tuh ada ya tertulis. Namanya kearifan situasi, ya nonton aja nanti di YouTube ya. Kita kan sudah sepakat dunia kita adalah dunia yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau ada halangan ya kita maklumi. Ini kan kelihatan tuh ya. Ada WA. Baik, untuk sementara itu dulu kawan-kawan. Siap sama-sama Ibu tuh. Ini beda cerita ya. Bapak grup tuh banyak. Bapak tutup. Bu Lilis kelihatan. Alhamdulillah tadi nggak kelihatan di sana. Bu Lilis, assalamualaikum. Kumaha damang. Dibuka. Saya itunya dihidupkan, suaranya belum ada. Oke. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Berarti Bapak salah pendapat ini. Kirain Bu Lilis itu ada yang sering mengantar mendampingi adik-adiknya ke Bandung walaupun tidak bertugas ya. Berarti Bapak salah pendapat, nggak apa-apa ya. Bapak ngetes dulu, ngetes audio, takut tidak mendukung ya. Ke Ibu Inayah dulu. Bu Inayah, coba suara Bapak jelas nggak? Jelas Pak, alhamdulillah. Oh, Bapak mungkin harus ke belakang. Jadi kalau begini semua gelap, kalau begini web. Tuh ya. Begini, sekarang kita punya waktu 30 menit ya. Nggak usah takut lillahi ta'ala, kita kebaikan. Suatu saat Bu Lilis mau ngajak teman-temannya, tapi prinsipnya jangan merasa rugi. Bapak nggak ada bantuan, nggak ada sertifikat, nggak ada apa-apa. Ini Bapak tercipta 20 hari yang lalu. Tiba-tiba sebuah integritas itu awalnya dari 5K. Yang membuat hebat Pak Edi Soeharto sampai kita bisa bertemu nih. 5K itu adalah konsep, komitmen, komunikasi, kapasitas diri, dan ujung-ujungnya kemitraan. Beliau membuat buku itu. Ya, saya kembali sedikit ya, Bu Inayah, izin ke Bu Lilis. Singkat cerita, yang tidak mungkin menjadi mungkin, itulah zikir, pikir, ukir. Yang masuk ke Cekawah Chandra dibuka di Lembang saat itu. Mau kesos dan non-kesos ada yang setahun, Bu. Jadi kawan-kawan kita yang punya amanah hari ini masih ada, eselon 1, eselon 2. Masa lalu itu Bandung itu luar biasa. Karena dunia pendidikan itu ada pendidikan
keluarga informal, ada pendidikan formal, dan ada pendidikan non formal. Seperti kita ini nggak akan ada ijazahnya. Jadi saya tetap ngasih pandangan, takut salah persepsi ya. Oke, saya coba ke Ibu Inayah dulu, nanti Bu Lilis ya. Ibu, sepintas dari yang sudah Ibu alami kemarin sampai hari ini, menurut Ibu arah strategi pensir dan bolehlah dengan ribas W1H, arahnya kemana Bu? Kalau ingin menjadi sebuah cipta, ya ada karsa, karya, cipta. Misalnya yang membentuk saya namanya almarhum Ibu Nani Sudarsono. Dulu saya nggak pernah testing pegawai, tiba-tiba alhamdulillah diangkat ya. Nah, Ibu Inayah dulu boleh, silakan. Persepsinya dulu, pemahaman awal boleh, mau bertanya juga boleh. Nanti saya minta tolong ke Ibu Lilis juga kalau saya nggak mampu jawab. Silakan Bu. Baik Pak Asep, alhamdulillah. Jadi saya izin bertanya aja Pak Asep. Boleh. Jadi ada terkait dengan strategi pensil. Saya sudah menonton YouTube Bapak beberapa menit yang lalu gitu Pak sebelumnya. Jadi di situ ada komunitas ya Pak ya. Ada komunitas. Jadi ketika kita sudah berusaha untuk komitmen menjalankan suatu suatu kegiatan, suatu program gitu Pak ya. Tetapi di dalam lingkungan kita, di dalam lingkungan itu kan lingkungan merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh gitu Pak ya terhadap komitmen kita. Lalu lingkungan kita ini ternyata tidak amat sangat mendukung. Itu bagaimana Pak kita untuk menyikapi agar kita tetap berjalan dengan komitmen kita sehingga kita bisa meraih harapan dan kesuksesan dari program harapan tersebut gitu Pak. Oke, boleh ya. Apa direspon langsung atau mungkin Bu Lilis punya pendapat dulu, bisa secara umum, bisa secara teknis, bahkan bisa testimoni. Kan namanya FGD itu fokus group study. Bapak tidak menempatkan ya secara pribadi satu-satunya sumber belajar. S2 Bapak itu kan dunia pelatihan. Sumber belajar itu bisa ya, setiap orang itu sumber belajar. Jadi sebelum Bapak respon mungkin ini kan seni juga ya, nanti saya jelaskan kenapa saya harus ke Bu Lilis. Karena ada yang mengatakan Bu, konteks disiplin ilmu apapun, intake proses salah ke sana, persepsi membias. Bahkan di interpretis ada komunikasi, ada minta dukungan dan sebagainya. Itu nanti lah ya, saya minta respon Bu Lilis juga. Ada niat baik, tapi selalu di dalam niat baik itu kendala dan tantangan itu ada Bu. Ibu bisa mengkaitkan dengan strategi pensir, bisa mengkaitkan dengan 5W1H. Silakan Bu Lilis mungkin punya pandangan atau pendapat atau mungkin testimoni juga boleh, silakan. Kalau saya dimatiin berarti saya ngerokok ya. Kan nggak etis. Saya udah komitmennya begitu. Mangga Bu Lilis. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Asep. Mohon izin menyampaikan pendapat saya. Salam kenal Ibu Inayah, pendamping salam kenal PK. Mbak Lilis. Kalau menurut saya ya Pak ya, saya menyambung apa yang disampaikan oleh Mbak Inayah tadi. Dalam kondisi seperti itu kembali ke diri kita sendiri. Nah, dalam bekerja, apalagi kita SDM PKH, ini kan punya kode etik. Perilaku kita pun yang kaitannya dengan apa yang akan kita kerjakan dengan sampingan kita, yaitu harus selalu mengingat kode etik yang sudah ada, seperti itu. Nah, kalaupun ada hambatan atau rintangan, apapun itu sesuatu yang sangat lumrah gitu. Kalau bagi saya, hambatan-hambatan yang dialami itu justru
nih untuk membuat kita menjadi lebih kreatif untuk mencari solusi-solusi yang mungkin sebelumnya belum terpikirkan, dan kendala-kendala di sekitar kita itu justru akan mendorong kita menjadi lebih dewasa dan lebih bijak. Jadi intinya kembali ke kita, dan idealisme itu penting kalau menurut saya. Karena idealisme itulah yang akan membuat kita bertahan dari hal-hal yang kemungkinan tidak cocok di sekitar kita. Ada ungkapan seperti ini. Menghadapi hal-hal yang sering bertentangan dengan kita, ya kita berharap memiliki ketenangan. Kalau misalkan kita tidak mampu melakukan sebuah perubahan, tapi kita memiliki keberanian kalau kita memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan. Dan kita pun perlu memiliki kebijaksanaan agar kita bisa membedakan kedua itu. Itu cukup itu dulu, Pak Asep. Wah, mantap nih tuh, Bapak. Ya tadi lah. Gini, Bu, saya itu sebuah pengayaan namanya ya. Tapi kalau Bapak coba ngasih testimoni ini juga, ya tidak ada salahnya. Tetap Bapak koridornya kepada strategi pensiun dulu. Walaupun Ibu bertanyanya langsung ke C, yaitu kultur. Yang pertama ingat P. P itu adalah promosi, adalah propaganda. Niat baik Ibu itu alangkah baiknya. Ya, di P-nya dulu. Bisa dituangkan dalam bentuk tulisan. Singkat cerita, demi Allah, saya bukan lulusan wisata. Tapi 6.000 orang dari Bandung ke Dupang, duit MM-an jatuh ke Bapak. Lari kepada integritas. Lari kepada keyakinan bahwa kita tidak berbuat salah. Niat baik. Dipromosikan dulu, Bu. Mencari tokoh-tokoh kunci yang sejalan. Pak Iwan, boleh nggak saya memasukkan Bu Lilis, katanya. Ya. Nah, dia japri kan, walaupun di dunia WA saya membuatnya FGD Karbar. Oh ya boleh. Ya. Tapi etika, maka betul Bu Lilis, awalnya kode etik dibentuk dengan sebuah integritas dulu, Bu. Maka kembali P yang kedua, event, momen. Contoh momen kita akan hari besar, akan ada ibadah ya. Kultur Kalimantan itu biasanya banyak yang suka membuat kue itu. Kita belajar kepada mereka. Mereka tidak terbayang mau laku tidak laku, hak saya kok ingin berjualan misalnya ya. Di sebelahnya ada tukang bakso, sebelahnya bakso lagi misalnya. Maka yang kedua itu event, setelah Ibu mendapatkan dukungan, saya mencoba tadi dengan P itu promosi, Bu. Tahun 2003 saya nggak mungkin kok bisa ke Singapura, tapi bisa membawa semua dosen. Ini dibawa ke konteks bisnis ya Bu ya. Nah, jadi kemampuan P itu penting Bu, promosi, propaganda. Setelah memanfaatkan event, contoh Hari Kartini, contoh kenapa saya jadi begini, maka keasikan, keterpanggilan, keikhlasan, kita non-profit. Nah, kalau Ibu mau arahnya profit juga, ya komunikasikan. Karena ada empowering proses, kalau pemberdayaan. Kendala itu betul, Ibu Lilis. Kendala tantangan itu, Bapak sering mengucap begini, pada saat niat baik kita dianggap negatif, bangkitkan sisi positif kita. Maka disebutlah petarung hidup. Kalau dengan sahabat saya, Sawung Jabu ya. Nah, Bapak juga nggak mungkin kok ketemu dengan Sawung Jabu tuh. Tiba-tiba dipertemukan oleh almarhum ya, Deden Budi. Maka kita sedang menembus batas ini. Ada orang Lampung, ada orang Karbar, ada orang Bandung. Tidak merasa salah kita ngobrol. Maka kembalilah PEN, N itu new. Ini kan sesuatu yang baru ini. Tidak pernah Bapak di tahun yang lalu melaksanakan seperti ini, bisa aja ya. Maka noting tulus, Ibu, niat baik itu, kendala itu pasti ada. Bangkitkan posisi positif kita, cari teman-teman yang mendukung pikiran hati Ibu. Dengan cara promosi, ya, pembicaraan, termasuk menulis, maka adalah proposal. Bapak membuat proposal itu masa lalu sebagai ketua yayasan, sebagai ketua komunitas, sebagai ketua HMI, sampai memberangkatkan orang 20 naik pesawat, Bu. Nggak ada duit. Kemampuan propaganda, advokasi sistem ya. Nanti kita bicara PKH, Bapak bicara kultur dulu ya. Maka setelah PEN, new C ini kan kultur komunitas.
Ada Bu, sebuah komunitas, maaf ya, walaupun komunitas KPM. Mereka dengan sebuah promosi yang baik, propaganda, dihadirkan orang-orang dinas terkait, singkat cerita. 50 KPM yang kemarin Bapak cerita. Bapak salah juga suka ngomong, kita bukan malaikat ya. Ini 50.000 tiap bulan. Ini happy endingnya aja, 50.000 tiap bulan, dikali 10 bulan kan 500.000 Bu. Kali 500 binaannya. KPM PKH, maka terkumpul itu 250 juta. Sendiri loh, satu orang. Lulusan sejarah di Tasik. Ketemu dengan Bapak. Singkat cerita dia bingung juga, 250 juta itu untuk apa? Akhirnya dilakukanlah empowering proses, participation learning. Karena dia bukan satu-satunya sumber belajar. Mengundang orang koperasi, mengundang tokoh-tokoh. Setelah ada 250 juta, dibuatlah 3 warung. 50 juta, 50 juta, 50 juta. Dilatih, Bu. KPM-nya bukan oleh dia sarjana sejarah kok. Dilatih oleh orang-orang dinas koperasi. Singkat cerita 50 juta, 50 juta, 40 juta ya. Di sini dibuat aturan main, semua KPM belanja ke situ. Tidak pakai duit pemerintah. Dibuatlah aturan brosur, sekian persen pengembangan, sekian persen adalah pengelola, ibu-ibu KPM, sekian persen adalah dibagi lagi tiap bulan. Contoh saya misalnya suaminya Surya 16 di luar 25, keuntungan 3.000. Maka yang 1.000 untuk saya dikembalikan lagi. Jadi ibu-ibu tuh akhirnya belanja ke warung mandiri tersebut. Ada lagi 100 juta. Kan tadi 50, 50, 50. 100 juta lagi, beliau tuh ingin membuat pinjaman karena nonton Bu Lilik itu yang tidak pakai bunga sepeser pun. Terus kamu kenapa menghadap saya? Kamu kan sudah hebat. Ya itu Pak. Ternyata dia membuat lagi tim ibu-ibu, tim yang memilah mana kebutuhan, mana keinginan. Ada duit 100 juta. Coba bayangin kalau 500 orang semua pinjam. Dibuatlah aturan main. Luar biasa, Bu. Maka jikir pikir ukir itu, kawan-kawan itu, kalau lewat kekuatan ridho Allah, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu salah satu testimoni ya. Nah, kembali kepada yang R. R ini kan kalau di yang kemarin Bapak learning. Pembelajaran, lifelong education. Kita tidak akan teriak-teriak, kan? Ingat kalimat Bapak kemarin. Di lapangan kita tidak teriak-teriak, saya S1, saya S2, saya S3. Tapi bagaimana bersinergi dengan relasi dan jejaring. Makanya para korkap juga selalu saya bicara kalau di dalam kelas, ingat hakikat kor. Kor itu koordinasi loh. Memanusiakan manusia. Tidak ada mereka, tidak ada teman-teman. Maka beberapa kawan-kawan yang saya latih, alhamdulillah ya, Indra, Kedi Ciamis, di mana-mana. Dan alhamdulillah ya, termasuk di Pontianak, Bu, ini alhamdulillah, Bu. Katanya dari 500, beliau ini 2,5 juta utuh dari gubernur. Tiap bulannya 500 naik jadi 800. Kembali kepada teori kita ya, ibu-ibu udah dapat dari suami, dapat dari ide, pikiran. Nabung. Saya kan suka ngomong kalau di kelas itu, nabung itu keinginan atau kebutuhan. Maka alhamdulillah Ibu Inayah dalam tanda kutip punya niat baik itu, Ibu tetap kendala tantangan jadi cambukan untuk kita, Bu. Dengan cara intake proses yang baik, komunikasi, buat jejaring. Contoh hari ini, Ibu contoh kan hari ini. Bayangin kalau di otak saya harus 20 orang di sini. Ternyata yang masuk cuma Bu Lilis dengan Bu Inayah. Terus saya lemah, pikiran saya, hati saya marah kepada yang iya tapi tidak iya. Misalnya ya. Kita kan sudah sepakat. Kalau saya sudah sepakat, komitmennya dengan yang di atas, Bu. Termasuk dengan diri saya sendiri. Nggak ada pun saya udah biasa keterpanggilan begini. Pak Iwan, boleh nggak saya dengan teman-teman, tapi saya khusus teman-teman ini. Ada lagi ya, korkap yang ngomong, ya boleh. Persoalannya samakan dulu pemahamannya bahwa ini intinya keterpanggilan untuk pengayaan. Jadi niat Ibu Inayah sudah lebih dari cukup. Nah, walaupun saya belum tahu bentuknya apa. Kuatkan dulu Bu di strategi pensiunnya, di P-nya. Promosi, promosi, propaganda, sehingga Ibu bukan hanya Ibu, kita semua menjadi agen bukan agen pembaharuan zaman sekarang Bu, agen transformasi. Maka Bapak suka bicara hebatnya orang lain adalah mereka, bukan kita. Itu doktrin. Bapak tuh awalnya, Bu Lilis, awalnya Bapak tuh peserta. Di tahun 97, utusan Kalimantan, siapa yang bermimpi coba?
dari utusan panti, tiba-tiba Bapak dapat amanah lebih. Tuh Haji Dodi masuk ya, Haji Dodi juga tugasnya di Lampung nih. Nah, biar agak telat juga nggak apa-apa, beliau kan tadi naik tobir ya. Baik, sampai di sini sekarang giliran Bu Lilis lagi kalau ada yang mau dipertanyakan. Sebelum nanti saya minta tolong Haji Dodi juga, silakan. Kalau tidak saya ingin bertanya. Saya kan lupa Bu, Lampung Tengah itu ada berapa kecamatan Bu? Ada 28 kecamatan. Ada berapa? 20? 28. Yang aman. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Pak Haji Dodi, sebentar ya. Kita masih banyak waktu. Saya ingin takut salah, tidak saya persepsi salah, kesannya salah nih. Kalau Lampung Tengah itu korkapnya 1 atau sudah 3 Bu? Sekarang ada 4 korkap Pak. Wih, itu luar biasa tuh. Terus yang pertama siapa? Korkap pertama itu Pak Dwi Pramono. Kemudian tahun 2019 itu ada penambahan 3 korkap lagi. Alhamdulillah. Termasuk Berarti Bapak pernah di depan kelas, ya? Di depan kelasnya Pak Dwi itu semua korkap saat itu. Pak Dwi berarti seangkatan dengan Indra, seangkatan dengan kawan-kawan, ya maaf ya dalam tanda kutip, setiap korkap itu saya doktrin. Anda itu core itu koordinator, koordinasi kekuatannya, empowering proses. Jadi alhamdulillah misalnya Pak Dwi-nya siap tapi tidak siap, mungkin sibuk ya. Pak Dwi alhamdulillah dengan saya itu dulu saya kaget. Jejaringnya luar biasa kok dengan polisi, dengan dinas. Pertanyaan yang kedua, Bu. Ini selagi ada momen ya, ada kekurangan nih. Di sana sudah ada Puskesos SNRT atau belum, Bu? Puskesos SNRT, di mana 3 tahun dibantu Kemensos, ya, baik SDM-nya, perangkatnya, untuk dan bagaimana melayani masyarakat dalam konteks program pemerintah. Kalau belum nih ya, jadi kan ada yang 20 kabupaten kurang, ini akan booming Bu. Jadi 3 tahun insentifnya, honornya, sistemnya, tapi syaratnya memang harus ada usulan dari bupati. Ini persis seperti PKH masa lalu Bu. Semiskin apapun sebuah daerah, kalau tidak mengajukan proposal ya, nah ini kaitan dengan strategi pensir nih. Bapak kan sudah propaganda. Kalau belum, yaitu kearifan daerah. Ya, kalau belum, ya namanya Puskesos SNRT, di mana harus ada di setiap desa, di mana siapapun bisa komunikasi untuk mendapatkan kearifan situasi bahasa Bapak ya. Silakan Bu Lilis kalau mau ada sesuatu di balik sesuatu boleh. Bisa bertanya, bisa konfirmasi, bisa apapun. Sebelum saya persilahkan Pak Haji Dodi. Iya, Pak Iwan, tadi kan kita membahas tentang zikir, pikir, ukir ya Pak ya, dengan metode pensil. Yang ingin saya tanyakan, menurut Bapak bagaimana ya caranya kita itu menumbuhkan growth mindset positif dalam diri SDM PKH maupun KPM PKH-nya. Jadi SDM PKH dulu dan itu nanti bisa ditularkan ke KPM PKH melalui FDS. Ya, begini Bu. Ya, saya tetap ke Pak Haji juga harus bicara dan kepada teman-teman. Memang 10 menit lagi Bapak termasuk Zoom gratis ya. Tiba-tiba habis dan masih ada keinginan untuk lebih, maka bisa dibuka edisi atau sesi yang kedua. Persoalan nanti nambah teman-teman lain ya. Saya jawab dulu sebelum ke Haji Dodi. Ini contoh ya. Keinginan Ibu sudah lebih dari cukup. Karena saya selalu menganggap niat baik itu insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau kembali caranya Ibu by proses. Saya kasih contoh aja. Berubah mindset itu jangan KPM dulu. Apakah semua korcam di jajaran Ibu mau seperti begini?
Seperti begini tuh FGD, Bu. Bisa Ibu tanpa saya, boleh. Bisa Ibu, Pak Iwan, ini teman-teman Korcam jajaran saya ingin bentuk seperti ini, misalnya ya. Itu sebuah inovasi kreativitas. Mindset itu dibangun lewat silaturahmi, lewat ngobrol. Kalau mengharapkan BIMTEK yang versi pemerintah kan butuh kue, ya butuh ini. Itu juga boleh ya. Seni mengadvokasi sistem, termasuk situasi. Merubah mindset itu kalau ingin disingkatkan, bagaimana mereka menganggap itu kebutuhan, Bu. Termasuk P2K2 itu gampang-gampang susah loh. Bagaimana coba? Saya pernah, Bu, mau buka puasa. Duit orang 100 lebih. Tidak banyak kan buka puasa itu? Jam 4 yang datang baru panitianya dulu. Jadi kalau saya selalu lillahi ta'ala, niat Ibu itu baik. Bagaimana supaya baik menjadi sebuah kebaikan? Baik proses. Saya kan malam ini tidak menyangka Ibu bisa hadir. Karena relasi dan jejaring. Pak, saya tuh merasa dekat dengan Ibu ini, boleh nggak? Walaupun Teja barusan, Pak, maaf, saya sedang lagi kumpul sama keluarga. Tidak salah juga ya, harus kita maafkan. Ini contoh, Bu. Jadi berubah mindset itu salah satunya adalah bagaimana persepsi sama. Maka kalimat core itu, Bapak melatih juga ya, para pejabat. Core itu adalah bukan hanya koordinasi, konsolidasi, Bu. Coba kalau dilihat di tentara, siap, rak, semua begini. Untuk satu komando di dunia kesos itu, intake proses, ngobrol. Jadi berubah mindset KPM itu, saya tahu, Bu, KPM itu banyak yang berani dan menyatakan berhenti, Bu. Itu kan sebuah seni, bukan ancaman loh. Dia mengundurkan diri, banyak, Bu. Kita kan harus belajar. Belajar itu tidak dengan orang, kita harus belajar dengan KPM. Dia mampu bangkit membesarkan anak, bahkan maaf ya, kita harus belajar dengan orang tua kita. Bukan S1, tapi 8 anak, Bu. Kakek saya itu alhamdulillah 4 jadi tentara dan sebagainya. Maka Bapak, nah ini tuh, berapa menit lagi saya persilahkan Haji Dodi nanti ya. Keinginan Ibu yang baik, saya sudah alhamdulillah, Bu. Bagaimana berubah, maka kembali ke rumus 5K, Bu. 5K? 5W1H. Ibu sudah loncat ke bagaimana. Orang yang berpikir ke bagaimana sudah punya niat baik, Bu. Maka tapi pahami dulu, Bu. Ya, word-nya apa sih niat Ibu? Saya sederhanakan, membuat pemahaman yang membuat bagaimana KPM punya pemahaman yang sama. Kuatkan dulu dong si itunya, setingkat Korcamnya. Oh, baru keinget kan, baru udah W yang kedua adalah why. Kenapa saya ingin seperti itu? Oh, supaya para Korcamnya ada satu visi dan misi yang sama. Lalu siapa sih? Kan? Siapa sih yang bisa memberikan pemahaman yang sama? Oh, saya minta dukungan Mas Dwi ini. Misalnya, Mas Dwi juga, udah jajaran kamu, saya misalnya ya. Maka, siapa lagi sih? Oh, minta tolong Pak Iwan, misalnya minta tolong Inayah atau minta tolong Haji Dodi. Saya bismillah, sepanjang itu untuk kebaikan siap. Ngari Ibu kepada apa? Kepada Wen. Kapan sih? Oh, sudahlah. Sambil nunggu buka puasa misalnya. Tapi ingat Ibu harus ucapkan bahwa ini lillahi ta'ala, tidak ada bantuan paket. Kalau Pontianak dengan Bandung sudah gratis, Bu. Mulai tanggal 7. Setiap RW itu contoh hebatnya penguasa. Kalau punya amanah ya, bukan amanah. Bersinergi dengan Telkom, akhirnya setiap daerah dibebaskan, termasuk di Pontianak, Bu, untuk WiFi. Tapi kalau Ibu belum, ya baik proses. Bagaimana mereka mau, udah seni, Bu. Jangan dulu produk, ya niat Ibu. Maka bisa dibuat pensil. Dibuatlah Ibu rumusan tertulis. Propaganda, promosi adalah untuk begini-begini. Dikaitkan strategi 5K 1W dengan strategi pensil. Singkat cerita, Ibu Korcamnya sampai mau aja. Tidak merasa terdolimi. Ibu sudah hebat. Maka bisa tiap minggu, bisa tiap bulan. Yang hebat di sana bukan karena saya, karena Ibu mematahkan kendala tantangan yang Ibu tadi. Jadi mindset dirubah itu berjenjang, Bu. Ibu tidak bisa turun kepada semua KPM berubah mindset itu. Harus ada 4 teori, Bu. Ada masalah,
ada kebutuhan, ada solusi, dan ada tantangan. Sehebat apapun masalah hidup, yang lebih hebat itu mereka yang ambil keputusan untuk hidup dan ingin lebih baik. Pak Haji Dodi, sok mangga. Pak Haji Dodi, siapa tahu ada penguatan dari Pak Haji Dodi. Ya, kalau bahasa sederhananya, bagaimana niat baik, keinginan baik menjadi keinginan bersama. Happy endingnya ada produk, ya. Pak Haji, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Lilis dan Ibu yang barusan dari Lampung itu siapa? Selamat malam ya. Malam. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Iwan itu adalah satu masukan dengan pengalaman beliau dari lapangan dan sebagai widyaswara sudah cukup sebetulnya untuk dipelajari ya, walaupun namanya seperti strategi pensil, kemudian dikaitkan dengan 5W 1H, itu udah rumus ya Bu ya. Nah, tapi saya pun sebagai pekerja sosial sebetulnya sederhana Bu kalau untuk merubah mindset ya. Mindset itu dimulai dari diri kita sendiri. Pertama, setelah Ibu atau Bapak mendapatkan surat tugas sebagai tenaga kesejahteraan sosial ya. Nah, itu tentu sudah pengakuan. Nah, itu harus dijaga. Nah, untuk menjaganya cukup Ibu selalu mengikuti aturan main tugas dan selalu baca perkembangan tentang tugas-tugas itu, misalnya dari internet dan dari seperti hal-hal seperti ini ya, webinar. Nah, Ibu pelajari saja bagaimana itu kan kalau di internet itu sebatas konsep teori, tapi itu penting untuk pengetahuan kita. Nah, bagaimana menerapkannya nanti kan aplikasinya ya Bu ya. Nah, itu sederhana kalau bagi saya. Bagaimana Ibu atau Bapak waktu tugas itu mengawinkan ya, ingat, permasalahan dengan potensi itu. Ya, dimanapun Ibu harus bisa mampu mengawinkan permasalahan dengan potensi yang ada di daerah Ibu. Ya, tentu itu harus dibekali dengan saya percaya sama Ibu dalam Habluminanas dengan Pak Lurah, Pak Camat, Kepala Sekolah, petugas kesehatan, segala macam, itu kan Habluminanasnya harus bagus dengan KPM. Kan kuncinya sebetulnya di Habluminanas kalau sosial. Pak Haji, sebentar, Pak Haji, ini kan 1 menit lagi. Nah, saya tetap biasanya sama nih, pembelajaran di kelas juga sama. Apakah kita lanjut, berarti istirahat dulu. Karena kalau mau ditutup, saya kasih contoh aja Bu ya. Saya bismillah Bu ya, kaitan ke Inayah dengan Pak Haji Dodi dan kita semua. Saya bismillah nanti di bulan puasa, saya akan mengikhlaskan diri ya, dengan sudah sepakat dengan istri, untuk ngasih bubur kacang kepada anak-anak, tapi tidak yang stunting ataupun tidak. Pokoknya saya mengikhlaskan diri akan ngasih Bu misalnya. Nah, saya kan saya punya niat baik ya.